Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Imron pribadi. Tetap di channel Top Marifat Bisnis. Kali ini saya mengulas sharing berbagi ilmu bisnis, ilmu entrepreneur. Nah, tapi ini melalui chat ya. Ini ada orang saya kasih nama MBM Cobek Jati Aceh karena saya tidak kenal juga tidak tahu. Mungkin orang ini mempelajari di channel YouTube saya. Langsung tanya, saya buka bisnis cobek kayu jati di Aceh, bisa gabung mas? Nah, artinya orang ini mengenal saya, entah di mana, intinya gabung. Kalau gabung, ini tidak tahu, orang ini mungkin membaca YouTube saya, membaca atau mendengar cerita dari siapapun, dari orang lain lah. Ternyata belum kenalan, belum apa-apa, orang ini sudah langsung menceritakan kelemahannya. Saya terkendala di modal dan pemasaran. Maka saya jawab secara profesional. Bisnis itu, kendala modal itu bagaimana dan kendala pemasaran bagaimana? Saya jawab. Kalau kendala modal artinya tidak ada barang. Jadi seseorang secara profesional analisa SWOT bisnis, secara profit and loss, hitung-hitungan bisnis, kalau tidak ada modal, mana mungkin ada barang? Ini profesionalnya. Nah, nanti kita lihat. Kalau kendala modal artinya tidak ada barang. Kalau orang ada barang, di rumahnya sudah produksi, ada barang banyak, punya galeri, punya menu, tapi bilang kendala modal, ini jelas tidak profesional. Orang itu cara berpikir mengendalikan bisnis. Ini jelas-jelas tidak profesional. Ini yang membuat bisnis kita tidak bisa maju-maju. Itu yang pertama. Kedua, kalau kendala pemasaran ya, arti secara profesional bisnis, ini bukan teori kuliah ya, bukan teori kuliah, saya katakan teori praktis. Ini versi Marifat Bisnis. Versi lain mungkin berbeda, silahkan. Karena versi lain bisa beda-beda pendapatnya. Kalau kendala pemasaran, saya artikan versi Marifat Bisnis mengatakan, kendala pemasaran itu artinya punya barang banyak, tidak masalah di modal. Artinya kalau kendala pemasaran berarti modal nggak masalah. Karena yang menjadi masalah adalah modal. Artinya barangnya banyak. Dan dia bisa produksi. Jadi di modal tidak masalah. Maka kalau kendala kedua-duanya, kendala modal dan pemasaran artinya apa? Itu adalah orang-orang dalam berbisnis belum berbuat apa-apa sudah mengeluh. Ini mental parah ini dalam bisnis. Dalam bisnis terkendala modal dan pemasaran. Padahal kalau dia belum berbuat apa-apa, mau merencanakan bisnis, masih merencanakan, sudah bilang terkendala modal dan pemasaran, dia itu belum berbuat apa-apa, sudah mengeluh. Saya jamin tidak akan. Mental seperti itu gagal dalam menjalankan bisnis secara profesional. Maka hilangkan mental itu dulu. Mentalnya harus dibuang dulu itu. Itu mental-mental pecundang seorang berbisnis, gak bisa berhasil. Ingat, ini versi Marifat Bisnis ya, versi Marifat Bisnis. Jadi itu artinya. Kemudian dia menjawab, barang tidak bisa diproduksi skala besar. Nah, ini jawaban saya betul berarti di awal tadi. Artinya dia mengatakan bukan tidak ada modal, barang tidak bisa diproduksi skala besar. Jadi seseorang bisnismen kalau bisa memproduksi kecil, tetapi tidak bisa memproduksi besar, Artinya apa? Artinya orang ini bombastis, omong kosong, omong besar. Karena barang yang kecil itu harus di-maintenance, harus ditingkatkan, harus diperjuangkan. Dan karena barang yang kecil itu harus dijadikan di manajemen, dibuat timeline, time schedule yang jelas untuk menjadi besar. Karena untuk menjadi besar itu dimulai dari angka 1, 2, 3 sampai 1 miliar. Tidak bisa barang langsung 1 miliar begitu. Ini jelas mental-mental pengeluh, mental-mental mengeluh, mental-mental yang tidak profesional, mental-mental bukan seorang bisnismen sejati. Kemudian mengeluh pada manusia nggak ada manfaatnya loh. Ini nggak ada hubungannya, dia langsung emosional. Tidak bisa ketika menerima sebuah kritik artinya pribadinya menolak tentang profesionalitas. Artinya
minta nasihat, dinasihati menolak. Wah, ini artinya menentang, tidak bisa menjerokan pikiran, hati, dan kolbunya. Ilmu yang dia simpan, yang dia dapat itu seharusnya dipartisi, disimpan, dan menerima ilmu yang baru. Sehingga ilmu yang baru itu bisa kita ATM, amati, modifikasi, dan tiru. Tetapi bukan membuat perlawanan baru ketika kita mendapatkan ilmu baru dari orang lain. Nah itu. Mengeluh pada manusia nggak ada manfaatnya. Saya mencari solusi bukan mengemis. Nah, ini adalah sebuah emosional, bukan sebuah profesional jawabannya. Saya jawab, saya kembali lagi. Saya jawab, ini artinya apa? Maksud saya itu saya kembali lagi, saya tanyakan. Saya terkendala di modal dan pemasaran. Ini artinya apa? Apakah ini mengeluh pada Allah atau manusia? Terus apa artinya? Maka saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda karena Anda belum menjawab artinya terkendala modal dan pemasaran. Maka dijawab lagi, saya menanyakan apa ada yang bisa sama-sama bermanfaat kalau mau bergabung. Nah, jadi apa yang saya menanyakan termasuknya terkendala modal dan pemasaran ini mereka nggak mudah, nggak dijawab, tambah diputar-putar. Saya menanyakan apa ada yang bisa sama-sama bermanfaat kalau mau bergabung. Kalau Anda berkata saya mengeluh, saya bukan penyembah manusia, ini kacau, tidak paham dan tidak tahu arti profesionalitas dan tidak tahu timeline dan time schedule di dalam wacana pertanyaan bisnis. Ini adalah jawaban perdebatan, bukan profesionalitas. Seseorang menerima materi baru di dalam profesionalitas bisnis. Jadi saya bukan penyembah manusia. Saya usaha ini udah 3 tahun. Nggak ada saya mengemis bantuan pemerintah. Berbicaralah dengan akhlak supaya orang menghormati. Ini kacau balau. Ditanya secara profesionalitas apa yang dijawab, permasalahannya dijawab tapi tersinggung dan kacau. Nah, mental bisnis seperti inilah yang akan menjatuhkan kita semua dalam menjalankan bisnis. Kacau tentu begitu saja dalam bisnis kita ini. Mental-mental seperti ini harus dibuang karena kita tidak bisa membuka lembaran-lembaran baru, partisi-partisi baru, knowledge baru, empiris baru dari orang-orang yang sukses, orang-orang hebat, karena mereka memiliki diferensiasi cara berpikir, memiliki karakter-karakter berbeda dalam berpikir. Ini yang bermasalah. Kemudian saya kembali lagi, artikan ini apa artinya saya terkendala di modal dan pemasaran. Ini saya ulang lagi, saya pertegas, ini artinya apa? Jangan negatif pikiran Anda. Jika Anda mau sukses dalam bisnis harus fokus pada masalah, bukan lempar masalah cari masalah baru. Artinya kembali ke pertanyaan awal saya terkendala di modal dan pemasaran. Saya jelaskan, mereka tidak mau. Kemudian saya ini menyelesaikan masalah Anda, tapi Anda sudah tersinggung besar. Tidak akan sukses loh orang seperti Anda kalau cara berpikirnya tidak jelas. Sudah bilang sendiri, kendala modal dan pemasaran. Maka saya jelaskan arti cara berpikir profesionalitas bisnis masalah Anda, tapi Anda marah tersinggung besar. Ini bukan berjiwa besar dalam berbisnis. Maaf, Anda tata dulu, saya jelaskan. Maaf, Anda tata dulu batin Anda, pikiran Anda, akal, nafsu pada makomnya masing-masing diri Anda. Jadi silahkan ditata dulu nakal, nafsu, pikiran, syahwat, keinginan pada makamnya, pada makomnya, pada masing-masing diri Anda. Jangan dicampur aduk seperti dawet cendol, maka akan berantakan dan tidak mungkin jiwa seperti itu mengendalikan bisnis, memanage bisnis. Nah, tidak mungkin. Maaf, saya blokir ya, karena cara berpikir Anda tidak profesional. Saya ancam, saya blokir. Itu artinya pemasaran tersendat-sendat. Maka dijawab lagi, dia mengatakan itu artinya pemasarannya tersendat-sendat. Jadi modalnya untuk terus produksi sulit. Saya tersinggung karena Anda bilang saya nggak berbuat apa-apa, sudah mengeluh. Wah, ini berat ini. Ini berat seorang mitra bisnis jika dijelaskan seperti ini jadi berat ya itu ya. Oke. Jadi saya blokir ya, saya tidak mau bergaul dengan orang yang berpikir kacau, tapi susah dikasih tahu. Sama, nah dia bilang sama begitu. Aduh.
Oke. Saya bicara profesional bisnis menurut SOP bisnis, standar usaha sukses, tapi pikiran Anda masih kacau. Saya yakin cara bisnis Anda belum pernah beriman dan bersyariat Islam dalam bisnis, sehingga pikiran Anda campur aduk. Oke, ini artikel saya dalam berbisnis. Saya ceritakan tentang artikel saya dalam berbisnis. Saya kasih ya. Ini saya kasih artikel rukun bisnis yang beriman, dompetku dompet Allah, modal ikhlas syariat bisnis, SOP bersyariat sebagai wujud iman, dalam bisnis beriman dan bersyariat, SOP yang menjadi habit dan perilaku. Terima kasih. Nah, ini adalah SOP yang saya berikan. Nah, saya berikan ke dia. Apa jawabannya? Nah, jawabannya, baca baik-baik ajaran bisnis Rasulullah SAW. Baru setelah paham WA saya lagi. Wah, akhirnya marah lagi nih. Intinya kalau kita bersyariat Islam, jangan menyimpulkan seseorang kalau miskin pasti malas. Kalau sulit pasti tidak berbuat apa-apa. Itu hak pencipta yang menentukan. Wah, jadi kacau. Manusia ini hanya bisa berencana. Jadi kalau ada kesalahan dalam kata-kata bisa ditinjau ulang. Jangan langsung divonis mengeluh tanpa buat apa-apa. Itu aja, Pak. Sifat sombong hanya boleh dimiliki Allah semata. Manusia tidak berhak menyombongkan diri. Kalau dia paham artinya iman. Jadi ini akhirnya saya blokir. Anda gagal paham cara mempelajari sebuah kalimat jelas. Nah, sering kali pertanyaan secara profesionalitas seperti ini, karena silaturahminya aja tidak baik. Seharusnya salam kenal, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Imron, saya dari Aceh. Saya pengrajin baru dari kayu jati, Pak. Bukan nyelonong. Saya buka bisnis cobek kayu jati tanpa kenalan, tanpa apa. Dari cara bertamu di dalam WA saja sudah tidak profesional seperti ini. Nah, jadi para teman-teman sahabat channel vlog Mariban Bisnis yang menekuni entrepreneurship, tata dulu dalam proses menata jiwa pada makomnya masing-masing. Terima kasih. Ini versi Marifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada saran yang terbaik silahkan kritik, japri, dan silahkan chat di bawah, sehingga akan menimbulkan metodologi yang terbaik, cara-cara empiris yang terbaik, knowledge yang terbaik secara profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.